Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik sekalian, selamat datang di perkuliahan online mata kuliah media pembelajaran. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan online. Yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah. Ada 3 hal yang perlu Anda ketahui di dalam kontrak kuliah tersebut. Yang pertama, aplikasi yang digunakan selama proses perkuliahan. Kemudian yang kedua, materi apa saja yang akan kita bahas selama 16 pertemuan atau 1 semester ini. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penilaian yang dilakukan selama proses perkuliahan online. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam perkuliahan kita ini kita full melakukan perkuliahan secara online. Jadi sudah tidak ada lagi tatap muka di kelas atau secara offline. Saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu tentang aplikasi yang digunakan selama proses perkuliahan online ini. Jadi ada 3 aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama, untuk proses pembelajarannya kita menggunakan aplikasi Edlink ya. Jadi untuk e-learningnya atau proses perkuliahan online-nya kita menggunakan aplikasi Edlink yang dari Sepima. Aplikasi Edlink ini dapat kalian download di Play Store pada HP yang berbasis Android. Atau kalau Anda ingin menggunakan laptop, Anda bisa masuk ke alamat URL-nya www.edlink.id. Jadi nanti di dalam aplikasi Edlink ini semua tugas-tugas atau materi baik dalam bentuk modul ataupun dalam bentuk video pembelajaran akan diupload di dalam aplikasi Edlink. Kemudian yang kedua, untuk virtual meeting ya kita menggunakan Google Meet. Tapi mungkin ini masih pertimbangan apakah ada nanti pertemuan dalam bentuk virtual meeting. Kita melihat saja kondisinya. Karena saya lebih cenderung untuk tidak melakukan virtual meeting ini supaya tidak menyulitkan dari sisi kuota. Karena kalau kita menggunakan virtual meeting itu kalau bertemu secara online itu terlalu banyak kuota yang diserap. Jadi ini masih jadi pertimbangan, tapi mungkin ada kondisi tertentu ya kita akan menggunakan ini. Tapi itu akan tetap diinformasikan jauh sebelum perkuliahan atau jadwal pertemuan berlangsung. Baru saya informasikan bahwa apakah kita menggunakan virtual meeting atau tidak. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu menggunakan Sispo Kampus Siakat Cloud ya, dari Sepima. Jadi kalau untuk versi Androidnya mungkin Anda tidak perlu mengunduhnya dari Play Store, tapi cukup gunakan saja alamat URL-nya karena versi Android-nya saya lihat belum terupdate ya. Jadi kita cukup menggunakan alamat URL-nya sispo.yayanpare.ac.id ya. Anda menggunakan Chrome yang ada di HP Android atau yang ada di laptop. Untuk laporan akademiknya kita menggunakan Sispo Kampus ini. Jadi semua nilai UTS dan UAS itu akan diinput di dalam Sispo Kampus. Adik-adik bisa melihat nanti setelah perkuliahan selesai, kemudian ada penginputan nilai. Begitu juga absen kehadiran itu otomatis akan terinput di Sispo Kampus, tapi kehadirannya kita menginputnya di Edlink, kemudian disinkronisasi masuk ke dalam Sispo Kampus. Jadi Sispo Kampus ini adalah semacam laporan lah yang kita masukkan berdasarkan hasil perkuliahan online yang dilakukan di Edlink. Jadi itu 3 aplikasi yang digunakan selama dalam perkuliahan online ini. Kemudian saya pindah ke materi ya. Materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini atau selama 16 pertemuan ini. Jadi dalam media pembelajaran ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu konsep dasar media pembelajaran. Nanti di dalam konsep dasar media pembelajaran ini kita mempelajari tentang
definisi atau istilah-istilah atau pengertian dari media pembelajaran, kemudian istilah-istilah yang relevan dengan media pembelajaran. Ya, kemudian apa fungsi dan manfaat media pembelajaran? Itu yang kita pelajari. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari pengelompokan media. Ya, di dalam pengelompokan media ini nanti kita melihat seperti apa itu yang dimaksud dengan media sederhana, kemudian bagaimana dengan multimedia. Ya, itu kita akan pelajari juga dari dalam materi pengelompokan media. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana memilih dan menggunakan media, atau dengan kata lain itu materinya adalah pemilihan dan penggunaan media. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran, tapi kita harus melihat dulu bagaimana memilih dan menggunakan media tersebut. Selanjutnya ini yang paling inti adalah bagaimana mendesain. Dari hasil desain itu kita akan mengembangkan media pembelajaran. Jadi materinya adalah desain dan pengembangan media pembelajaran. Nah, di dalam desain ini nanti kita akan belajar model-model apa saja yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. Ya, kemudian bagaimana mengevaluasi media pembelajaran itu. Jadi nanti di dalam mendesain ini kita akan belajar tahap-tahapnya, prosedur dalam mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Ya, nah nanti di dalam model-model ini ada beberapa yang akan kita pelajari dalam mengembangkan media pembelajaran, yaitu model ADDIE, kemudian ada model Azure, ada model Board and Goal, ada model Luther. Ya, itu nanti akan kita lihat, kemudian kita bandingkan bagaimana model-model ini tergantung media apa yang kita gunakan. Nah, itu beberapa materi yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Ini saya ringkas saja menjadi beberapa pokok, tapi di dalam sub-subnya itu banyak bagian-bagian yang akan dibahas di dalam media pembelajaran nanti, ya, khususnya mendesain dan mengembangkan media pembelajarannya. Ya, itu materi yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Kemudian proses penilaian atau mekanisme penilaian yang digunakan itu saya tetap mengacu pada peraturan akademik. Ya, jadi saya tetap mengacu pada peraturan akademik. Jadi yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini nilainya 10% dari yang akan diambil dari nilai 100. Jadi kalau 10% dari nilai 100, meskipun nilainya 10%, tapi ini sangat berpengaruh kehadirannya. Kenapa? Karena kehadirannya akan dinilai kalau dia memenuhi syarat untuk hadir selama 16 pertemuan ini minimal 75%, atau dengan kata lain Anda hanya izinkan untuk alpha 4 kali. Jadi kalau sudah lebih dari 4 itu sudah tidak bisa lagi diproses, termasuk nilai-nilai lainnya. Ya, tugas, UTS dan UAS itu tidak akan diproses kalau kehadirannya tidak mencapai minimal 75% atau alpha sebanyak 4 kali. Itu untuk kehadiran. Terus untuk kehadirannya nanti, ya, untuk mengetahui apakah Anda hadir di dalam setiap pertemuan, itu kita akan mengecek di aplikasi Adlink. Ada di dalam di situ laporan siapa saja yang mengakses materinya, ya, siapa saja yang mengakses materinya, dan apakah mereka eksis di dalam Adlink tersebut, ya, selama proses perkuliahan. Karena ini adalah pembelajaran virtual, jadi tetap kita mengikuti jadwal yang ada. Jadi kalau waktunya jam 7.30 sampai jam 9, kita tetap berproses selama jam 7.30 sampai pada jam 9 tersebut. Adik-adik juga tetap harus eksis atau standby di aplikasi tersebut sambil kita melakukan diskusi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu tentang kehadiran. Jadi saya harapkan Anda tepat waktu masuk
ke aplikasi Adlink. Jadi kalau sudah waktunya masuk itu Anda langsung akses ke Adlink untuk masuk ke pembelajaran tersebut. Jadi nanti itu akan kelihatan di laporan ya, siapa-siapa yang mengakses materi yang sudah diberikan. Kemudian nanti di akhir setelah saya mengecek laporannya itu baru saya teruskan ke Sispo di akhir pembelajaran. Kemudian tugas ya, tugas ini nilainya 20% diambil dari nilai 100 ya. Tugas-tugas ini juga nanti akan saya upload di Adlink, kemudian Anda juga melihatnya di Adlink. Begitu juga tugasnya dikumpulkan di aplikasi Adlink. Kemungkinan nanti saya akan memberikan tugas mendesain dan merancang media, tapi Anda menjelaskannya dalam bentuk video ya. Jadi Anda rekam dirinya merancang medianya, mendesain dan merancang medianya, kemudian Anda rekam, upload ke YouTube, linknya diupload ke menu tugas yang sudah dibuatkan khusus di Adlink. Itu untuk tugas. Jadi nilainya sebanyak 20% dari 100. Untuk UTS itu nilainya 30% dan UAS nilainya 40%. Ya, UTS dan UAS ini nanti kita lihat apakah kita melaksanakan UTS secara online atau ujian secara online atau dalam bentuk lain, apakah dalam bentuk pemberian tugas atau semacamnya. Begitu juga UAS ya, nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ujian secara online, terpaksa kita ganti dengan tugas untuk pengganti UTS dan UASnya. Tapi tetap ada batas waktu pengumpulan tugas yang diberikan ya. Jadi nanti setelah dikasih tugas ada batas waktu pengumpulan tugas yang diberikan. Jadi kalau yang sudah melewati batas waktu, tugasnya tidak akan bisa lagi terkumpul. Jadi itu perlu diperhatikan oleh kalian dalam pengumpulan tugas. Sekira demikian untuk kontrak kuliah kita pada pertemuan pertama ini. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami tentang proses perkuliahan dalam kontrak kuliah ini, nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, demikian adik-adik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.